Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga Anda saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberikan barokah umur panjang yang berkah untuk menjalani kehidupan di dunia, hingga akhirnya kelak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang suami sebagai imam memiliki peran krusial dalam sebuah keluarga. Tugasnya adalah menjadi seorang pemimpin dan memastikan bahwa semua kebutuhan keluarganya terpenuhi. Dengan posisi yang begitu penting ini, terkadang tak jarang para suami ini akhirnya kurang menghargai kedudukan istri-istrinya, terutama jika istrinya tidak bekerja dan istrinya itu hanya fokus menjadi seorang ibu rumah tangga saja. Dengan dirinya yang merasa superior dan dirinya merasa mendominasi dalam hal finansial tersebut, suami seringkali bertindak semaunya, seenaknya sendiri, sampai-sampai bisa melukai perasaan dan hati istrinya tercinta. Mungkin sang suami gak tahu bahwa menyakiti istri itu dapat menghambat datangnya rezeki bagi dirinya serta keluarganya. Dan membahagiakan istrinya merupakan salah satu kunci untuk membuka pintu rezeki sebanyak mungkin bagi dia dan keluarganya juga. Lalu, apa hubungannya melukai hati istri dengan seretnya rezeki? Bagaimana bisa dikatakan rezeki yang seret dikarenakan melukai hati sang istri? Inilah penjelasannya. Yang pertama, menularnya bad mood istri pada si isi rumah. Bad mood yang dirasakan oleh istri cenderung menular kepada anggota keluarga lainnya. Jika sang istri ini tidak bisa mengungkapkan perasaan kecewanya kepada suami, biasanya istri akan memendam dan istri akan menyimpan perasaan tersebut. Ketika sudah menggunung karena sekian lama dipendam, perasaan sedih dan kecewa ini akan semakin memperburuk suasana hati mereka. Perasaan negatif itu akan terus membesar dan akhirnya berdampak pada seluruh keluarga. Perasaan yang sedang tidak baik-baik saja itulah yang dapat menunda datangnya rezeki yang seharusnya bisa diperoleh oleh suami serta keluarganya. Oleh karena itu, penting untuk segera memperbaiki suasana hati istri. Banyak kasus di mana suami yang sering bertengkar dengan istrinya, mereka akan mengalami sebuah hambatan. Mereka akan mengalami sebuah rintangan dalam menjemput rezeki mereka. Tiba-tiba ban bocor lah, bensin habis di tengah jalan lah, atau bahkan kecelakaan ketika suami ini sedang berkendara. Itulah yang sering terjadi setelah suami istri adu mulut dan cekcok terjadi di rumah mereka. Yang kedua, istri menjadi sosok yang tidak bersyukur. Suami yang menyakiti hati istrinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan, sebaiknya hati-hati. Sebab doa-doa yang dipanjatkan oleh istri yang hatinya terluka ini, dan doa itu ditujukan kepada suami mereka, doa tersebut akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, istri juga dapat kehilangan rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan oleh suaminya kepada mereka. Bahkan terkadang suami justru didoakan agar tidak diberi rezeki oleh Allah sama sekali, agar suaminya ini menjadi lebih baik dalam perlakuannya terhadap istri. Karena seringkali tabiat pria dapat berubah ketika mereka memiliki lebih banyak uang. Oleh karena itu, enggak jarang dalam hati istri mereka ini berdoa agar suaminya enggak diberi rezeki sama sekali, supaya para suaminya ini kembali menjadi pribadi yang baik serta perhatian terhadap istrinya. Yang ketiga, suami tidak dilayani dengan sepenuh hati. Ketika hati istri tersakiti, umumnya mereka jadi nggak ikhlas ketika melayani suaminya. Hal ini tentu membuat suami juga merasa gelisah dalam mencari nafkah. Gimana enggak? Ketika suami sudah merasa lelah dengan segala pekerjaan, mereka juga harus memikirkan gimana menghadapi istri yang sedang sedih di rumah. Akibatnya, karena keduanya memiliki pemikiran yang negatif, hal ini dapat menghambat datangnya beberapa kebaikan.
termasuk dalam urusan rezeki. Suami pun menjadi kehilangan semangat saat harus bekerja dalam kondisi yang seperti itu. Yang keempat, istri jadinya tidak mendukung suami. Tidak dapat disangkal bahwa perasaan sakit hati ketika disakiti oleh suami akan mempengaruhi perilaku istri. Salah satu dampaknya adalah istri nggak lagi menjadi pendukung yang kuat bagi suaminya. Suami dibiarkan berjuang sendirian karena istri berbalik arah dan nggak lagi peduli pada suaminya. Dengan kondisi seperti ini, suami kehilangan semangat untuk terus bangkit setiap kali menghadapi kesulitan. Suami seolah kehilangan supporter ketika dirinya dalam tekanan hidup serta dalam tekanan kerjaan. Yang kelima, bisa mempengaruhi perilaku istri dalam mendidik anak. Istri yang tidak terbahagiakan oleh suaminya nggak dapat diandalkan dalam mendidik anak untuk menjadi anak yang cerdas, bahagia, dan bermanfaat tentunya. Kekecewaan terhadap suami akan mempengaruhi perilaku mereka terhadap anak-anak. Padahal rezeki bisa datang dari segala arah, termasuk dari anak-anak. Rezeki juga nggak hanya berupa uang kan, tetapi rezeki juga meliputi anak-anak yang soleh, yang senantiasa menemui orang tua mereka dengan senyum yang bahagia setiap harinya. Nah, itulah mengapa kebahagiaan istri dapat mempengaruhi kelancaran rezeki bagi suami dan keluarga. Mungkin di antara Anda pernah mengalami hal ini. Oleh karena itu, segeralah untuk saling introspeksi dan segeralah untuk saling meminta maaf jika diperlukan. Ingatlah bahwa istrimu adalah satu-satunya orang yang akan menemanimu hingga tua. Bukankah begitu? Karena anak-anak Anda nantinya akan lebih memilih hidup bersama suami atau istrinya sendiri ketika mereka sudah berkeluarga. Dan hanya istrimulah yang akan setia menemani Anda hingga masa tua, bahkan sampai Anda meninggal dunia. Insya Allah. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.